Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, di sini marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya lah berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga nikmat tersebut masih kita rasakan sampai saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan tetap setia dalam ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya mengenai materi prosa, fiksi, dan drama. Nah, dalam hal ini pasti terbesit di pemikiran kita apa itu prosa, apa itu fiksi, dan apa itu drama. Nah, dalam hal ini kita akan membahasnya satu persatu. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai prosa. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yaitu prosa. Kata ini sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas, yang artinya jika kita mendalami lebih dalam tentang prosa, maka kita akan lebih leluasa, lebih luas lagi memahami pengertian atau apa-apa saja yang dibahas dalam prosa itu sendiri. Nah, tidak hanya mencakup pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tetapi juga karya non-fiksi seperti artikel, esai, dan sebagainya. Nah, dalam prosa, agar kita tidak keliru dalam mengartikan prosa itu, di sini pengertian prosa itu dibatasi pada prosa sebagai genre sastra. Nah, kemudian jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai prosa, bahwa prosa itu merupakan sebuah karangan bebas yang dimana tidak terikat oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam puisi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut daripada itu, kita ke kajian kesusastraan. Nah, kajian kesusastraan ini sering mengistilahkan prosa sebagai fiksi, sebagai teks naratif, dan sebagai wacana naratif, yang dimana prosa ini sejajar dengan istilah fiksi yang artinya adalah rekaan. Kemudian dapat diartikan sebagai karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan. Nah, dalam artian tidak sungguh-sungguh terjadi di dalam dunia nyata. Kemudian, tokoh, peristiwa, dan latar dalam fiksi itu dia bersifatnya imajiner, yang artinya bersifat imajiner di sini itu tidak sesuai dengan fakta yang ada atau realitas yang ada, melainkan di sini hanya menggunakan daya imajinasi sang penulis untuk menyampaikan ide, gagasannya untuk bisa menghasilkan sebuah karya sastra. Nah, hal ini berbeda dengan karya non-fiksi. Dalam karya non-fiksi itu mulai dari tokoh, peristiwa, dan latarnya itu dia bersifat faktual atau sesuai dengan fakta yang ada atau dapat dibuktikan di dunia nyata secara empiris. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, dalam memahami atau kita bisa memperdalam pemahaman kita mengenai prosa, di sini ada beberapa jenis prosa yang perlu kita pahami. Yang pertama itu prosa lama, dan yang kedua itu adalah prosa baru. Jelas kita bertanya, apa sih itu prosa lama dan apa itu prosa baru? Nah, prosa lama merupakan sebuah karya sastra yang dimana telah hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersifat tradisional dan karyanya itu belum banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Hal ini berbeda dengan prosa baru.
prosa baru merupakan sebuah karya sastra yang sifatnya itu modernisasi atau bersifat modern, dan juga itu sudah banyak atau karya-karyanya itu sudah banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua mengenai fiksi. Pengertian dari fiksi itu sendiri adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan suatu realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi seseorang. Pengertian fiksi itu ada para ahli berpendapat mengenai pengertian fiksi. Di sini menurut Aldebaran dan Lewis yang dikutip dari Jacob Sumarjo pada bukunya yang berjudul Apresiasi Kesusastraan pada tahun 1955, yang dimana di sini dia menjelaskan bahwa fiksi dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasi hubungan-hubungan antar manusia seperti itu. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, fiksi adalah cerita rekaan berupa seperti roman dan novel dan sebagainya. Namun di sini juga Sujiman berpendapat bahwa dia sini menyebutkan fiksi dengan istilah cerita rekaan yang kisahan yang mempunyai tokoh, lakuan, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi seseorang dalam ragam prosa. Nah, logika dalam prosa fiksi adalah logika imajinatif, sedangkan logika dalam non-fiksi adalah logika secara faktual. Nah, prosa fiksi dapat dibedakan atas pendek dan novel seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga mengenai drama. Apa sih pengertian dari drama? Drama adalah salah satu jenis karya sastra yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan karya sastra jenis lainnya, yaitu unsur pementasan yang mengungkapkan isi cerita secara langsung dan dipertontonkan di depan umum. Kemudian drama juga dapat diberi pengertian cerita atau karangan yang berbentuk skenario lengkap. Nah, dalam drama semuanya itu telah diuraikan secara rinci oleh penulis drama. Misalnya kalimat-kalimat yang harus diucapkan oleh pemain, sikap dan gerak-gerik yang harus dimainkan oleh pemain. Juga dapat adegan dalam cerita drama diuraikan secara rinci oleh penulisnya. Artinya bahasa yang dipakai disesuaikan dengan bahasa golongan pelaku seperti itu. Baiklah selanjutnya, menurut jenisnya pementasan yang digolongkan menjadi 4 macam, yaitu drama tragedi, drama komedi, melodrama, dan dagelan. Baik, di sini pasti kita akan bertanya apa sih pengertian dari keempatnya. Nah, kita di sini akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai drama tragedi. Drama tragedi adalah drama yang melukiskan kisah sedih, yang dimana tokoh-tokoh di dalamnya itu menggambarkan sebuah kesedihan. Nah, tokoh dalam drama tragedi ini disebut sebagai tragis hero, artinya pahlawan yang mengalami nasib tragis seperti itu. Kemudian lanjut kepada drama komedi. Drama komedi ini adalah drama yang bersifat menghibur,
yang dimana di dalamnya itu terdapat dialog yang bersifat kocak, yang bersifat menyindir, dan biasanya berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Nah, tokoh-tokoh dalam drama ini biasanya tolol, konyol, dan bijaksana tetapi lucu. Nah, berbeda dengan drama melodrama. Nah, melodrama ini adalah cerita yang sentimental, yang artinya tokoh dan cerita yang disuguhkan mendebarkan dan mengharukan. Artinya tokoh dalam jenis drama ini biasanya digambarkan oleh hitam putih. Seperti contohnya tokoh jahat digambarkan sebagai tokoh jahat, sebaliknya tokoh baik akan digambarkan tokoh baik pula, yang dimana itu hingga tidak memiliki sebuah kesalahan dan kekurangan sedikit pun. Nah, dan yang terakhir ini mengenai drama dagelan, adalah drama kocak yang sifatnya itu ringan. Artinya disusun berdasarkan perkembangan situasi tokoh. Nah, dalam isi cerita ini biasanya kasar atau vulgar. Drama ini juga termasuk dalam jenis komedian yang bersifatnya itu picisan seperti itu.